Shalom, kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai 13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca untuk kita semua. Lembaga Indonesia memberi tema, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sesemua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tema yang saya berikan adalah yang paling besar ialah kasih. Sekali lagi, yang paling besar ialah kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan, kasih bukan sekedar identitas atau ciri kekristenan, tetapi jiwa dan jati diri kekristenan itu sendiri. Itu berarti seorang Kristen secara mutlak haruslah memiliki kasih dalam kehidupannya. Tentu saja hal terjadi karena Yesus Kristus yang adalah kasih telah menempati ruang hatinya. Kasih dan kekristenan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sejatinya Kristen adalah pengikut Kristus. Sekali lagi, kasih dan kekristenan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sejatinya kekristenan adalah pengikut Kristus. Rasul Paulus prihatin melihat keadaan jemaat di Korintus yang mengalami krisis kasih. Mereka yang merasa memiliki berbagai karunia dari Tuhan menjadi sombong dan mulai menganggap dirinya lebih dari yang lain. Padahal kalau dibandingkan dengan semua karunia rohani, bahkan kalau dibandingkan dengan iman dan pengharapan dalam ayat 3, maka kasih itu yang paling besar semuanya. Ada beberapa hal penting tentang kasih yang akan kita bahas. Yang pertama, keutamaan kasih dalam ayat 1 sampai 3. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karunia berkata-kata, bernubuat, memiliki pengetahuan dan iman yang sempurna dikejar banyak orang karena dianggap sebagai karunia yang paling utama. Namun pada bagian ini, Rasul Paulus menunjukkan hal yang lebih utama dari semua karunia, yaitu kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, diulang sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan keutamaan kasih, bahwa tanpa kasih semuanya tidak berguna. Sekali lagi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, diulang sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan keutamaan kasih, bahwa tanpa kasih semuanya tidak berguna. Ayat yang mengangkat karunia-karunia yang nampak sebagaimana sebuah pengorbanan, yaitu membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Namun tanpa kasih tidak ada faedahnya. Kasih adalah yang pertama-tama dan yang terutama.
harus memiliki seorang Kristen sebelum ia mengembangkan karunia lahirianya. Ini yang disebut dengan keutamaan kasih. Kita masuk dalam bagian yang kedua. Karakteristik kasih dalam ayat 4 sampai 7. Sekali lagi, karakteristik kasih dalam ayat 4 sampai ke 7. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan ukuran kualitas karakter yang membedakan antara manusia sebagai warga kerajaan Allah dengan manusia duniawi. Sekali lagi, kasih merupakan ukuran kualitas karakter yang membedakan antara manusia sebagai warga kerajaan Allah dengan manusia duniawi. Kasih terwujud dalam beberapa sifat yang mencerminkan karakter Kristus sendiri. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak memaklumkan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Sekali lagi, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kasih adalah dasar praktis kekristenan. Karena itu, marilah kita sebagai pengikut Kristus terutama mengingat pernyataan ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kita masuk dalam bagian yang ketiga. Kesempurnaan kasih. Sekali lagi, kesempurnaan kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih tidak berkesudahan. Ini menunjukkan nilai kekekalan kasih. Bila dibandingkan dengan karunia-karunia rohani yang lain, bersifat sementara. Bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tetap ada untuk selama-lamanya. Kasih berbeda dengan karunia-karunia lain, lahiriah yang lain. Karena yang sempurna itu tiba, ia tidak akan berakhir. Kasih melampaui temporalitas dan memiliki sifat eskatologis. Nada eskatologis diperbuat oleh ayat 13. Di sana dikatakan kasih adalah yang paling besar dari iman dan pengharapan. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, iman dan pengharapan akan berakhir. Iman akan mencapai kepenuhannya dan pengharapan akan mendapatkan penggenapannya. Di dalam kekekalan kasih akan terus bertahan sebagai karakter dari relasi Allah dengan orang percaya atau dengan umatnya. Sekali lagi, di dalam kekekalan kasih akan terus bertahan sebagai karakter dari relasi antara Allah dengan orang percaya atau dengan umatnya sendiri. Banyak orang Kristen berlomba-lomba untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Namun saat ini kita belajar untuk melihat hal yang lebih utama dari semua karunia rohani, yaitu kasih. Karunia rohani dapat ditiru, namun tidak demikian dengan kasih. Ini adalah karakteristik yang nampak hanya bila kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, karunia rohani dapat ditiru, namun tidak demikian dengan kasih. Ini adalah karakteristik yang nampak hanya bila kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen berbuat baik karena dia sudah mendapat keselamatan. Sekali lagi, orang Kristen berbuat baik karena dia sudah mendapatkan keselamatan. Shalom, semoga renungan ini memberkati kita semua. Jika rekan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus terberkati dengan renungan ini, boleh subscribe, like, dan komen. Dan bagikan ke teman, keluarga, sehingga banyak orang mendengar tentang channel ini, dan channel ini semakin berkembang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you for the happiest year of my life.